kemungkinan timnas Indonesia dan timnas Malaysia bertemu pada kualifikasi Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Ini akan menarik, saudara-saudara. Ini akan menarik. Kenapa bisa begitu? Karena pot unggulan yang sudah dibagikan oleh AFC dan FIFA memungkinkan hal tersebut. Nah, setuju atau tidak, saudara-saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang serius maupun yang hanya bercanda, baik yang penting sekali maupun yang hanya basa-basi, baik yang terkini maupun yang sudah basi, baik yang boring maupun yang garing. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang drawingnya, yang undiannya untuk fase pertama, untuk putaran pertama itu akan segera dilakukan kalau nggak salah akhir bulan Juli ini. Dan setelah putaran pertama akan ada putaran kedua, saudara-saudara. Dan di putaran kedua itu, saudara-saudara, kemungkinan, ini kemungkinan ya, kita hanya bicara kemungkinan, probabilitas, kemungkinan besar, potensinya itu Indonesia, tim nasional Indonesia dan tim nasional Malaysia itu bisa bertemu di putaran kedua di fase grup. Dan ini seperti ulangan kualifikasi Piala Dunia 2022 yang lalu ketika Indonesia di bawah asuhan Simon McManamy tampil ala kadarnya. Nah, ini akan menarik, saudara-saudara, kalau benar-benar terjadi, saudara-saudara. Dan inilah yang akan kita bahas di edisi kali ini, apa yang kemungkinan yang akan terjadi, saudara-saudara. Untuk menuju ke Piala Dunia 2026 ini, saudara-saudara, jalannya sangat panjang walaupun Asia ini punya 8 tiket plus 1. Jadi nanti begini, setelah putaran kedua nih kan, putaran kedua itu nanti akan ada 18 tim yang lolos ke putaran ketiga. Ada 18 tim yang lolos ke putaran ketiga. Jadi juara dan runner up di masing-masing grup di putaran kedua itu akan lolos ke putaran berikutnya. Itu ada 18 tim. Dan 18 tim ini nanti akan dibagi menjadi 3 grup dengan masing-masing 6 tim. 6 tim. Dua tim teratas itu akan lolos ke lolos ke Piala Dunia di Amerika Utara itu tadi. Jadi setelah itu kemudian 6 tim di urutan ketiga dan keempat dari putaran ketiga itu tadi, saudara-saudara, yang lolos ke putaran keempat itu akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Tim akan bermain satu sama lain sekali di tempat netral. Pemenangnya dari setiap grup itu lolos ke Piala Dunia. Sementara runner-up-nya dari setiap grup itu akan maju ke putaran kelima. Di putaran kelima ini, runner-up grup di putaran keempat akan bertanding kandang tandang dalam 2 leg untuk menentukan perwakilan Asia di playoff interzone. Jadi di playoff dengan negara lain, dengan konfederasi lain. Konfederasinya ini belum dikasih tahu sama FIFA. Bisa saja playoff dengan Oceania, bisa juga playoff dengan CONCACAF, bisa juga playoff dengan CONMEBOL, bisa juga playoff dengan Afrika, bisa juga playoff dengan Eropa. Tetapi kemungkinan sih menurut saya yang paling masuk akal itu kemungkinan akan playoff dengan Amerika Selatan atau dengan Amerika Tengah Utara itu, atau dengan Oceania atau dengan Afrika. Kalau UEFA saya rasa kemungkinan ya mungkin aja, tapi kemungkinan kecil. Jadi itu, saudara-saudara, itu jalannya benar-benar sangat panjang dan melelahkan, saudara-saudara, dan bertele-tele. Kenapa seperti itu? Karena ya
seperti yang saya bilang di awal bahwa Piala Dunia 2026 ini berbeda. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pesertanya bukan 32 tim lagi, bukan 24 tim, melainkan 48. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pula akan digelar di 3 negara. Sebelumnya itu kan hanya maksimal itu di 2 negara, seperti waktu di di Korea Selatan, waktu di Jepang, Korea dan Jepang itu 2 negara. Tetapi setelah ini tampaknya memang FIFA akan mendorong pencalonan menjadi co-host, menjadi tuan rumah bersama, sehingga timnya yang 48 ini dan FIFA rasa itu sudah cukup, dan ya memang itu resikonya. Tetapi kan dengan 8 peserta plus 1 ini kan jauh lebih baik daripada edisi sebelumnya yang hanya mendapatkan 4 tiket, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia ini nantinya juga akan menjadi kualifikasi untuk Piala Asia 2027. Dan akan dimulai dari 12 Oktober 2023 sampai Oktober 2025. Nah, jadi ada waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun dan melibatkan 45 tim dari anggota Konfederasi Sepak Bola Asia. Di dalamnya termasuk Indonesia dan Malaysia nantinya. Dan siapa yang mengikuti putaran pertama ini, saudara-saudara? Yang mengikuti putaran pertama itu ada 18 negara. Itu adalah negara dari peringkat 28 sampai peringkat 45. AFC ya, peringkatnya AFC ya, berdasarkan ranking FIFA. Jadi ranking FIFA dunia itu kemudian diurutkan lagi menjadi ranking di Asia, di AFC. 28 sampai 45. Nantinya itu akan sudah dibagi menjadi 2 pot lagi, pot unggulan dan pot tidak unggul. Jadi 9 tim unggulan, 9 tim non unggulan. Nah, 9 tim unggulan ini akan bertemu dengan 9 tim non unggulan. Untuk memperebutkan 9 tiket untuk masuk ke kualifikasi fase kedua, ke putaran kedua. Putaran pertama ini, saudara-saudara, 2 tim akan bertanding home and away. 2 tim akan bertanding the home and away, dan yang menang itu otomatis langsung ke putaran kedua. Nah, di dalam putaran ini, putaran pertama ini termasuk di situ Indonesia. Indonesia itu 150 dunia, peringkat FIFA-nya 150 dunia per Juni. Dihitung berdasarkan bulan Juni 2023. Sehingga kalau dikonversi ke Asia itu dia ada di peringkat ke-28. Nah, 28 bersama dengan Taiwan, Maldives, Yaman, kemudian Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja, Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan Guam. Kemungkinan lawan yang menjadi lawan Indonesia di putaran pertama ini ya tidak jauh dari Guam, Pakistan, Timor Leste, Bangladesh, Brunei Darussalam, Laos, Bhutan, Mongolia. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi tim-tim yang secara teori, secara di atas kertas itu jauh berada levelnya di bawah Indonesia. Kita tahu Guam kan pernah dibantai timnya Bima Sakti kan. Timor Leste juga beberapa kali ketemu Indonesia juga bertekuk lutut jauh. Brunei juga, Laos juga. Jadi secara teori di atas kertas ini peluang Indonesia, peluang timnas Indonesia untuk tampil di fase grup di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini sangat besar, saudara-saudara. Memenangkan putaran pertama ini, saudara-saudara, Indonesia akan lolos ke putaran kedua. Di sini akan ada 9 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pesertanya adalah tim dari AFC yang punya peringkat pertama sampai 27 plus 9 tim yang tadinya lolos dari kualifikasi putaran pertama. Dari yang tadi saya bilang di playoff. Di grup yang diikuti Indonesia di putaran pertama tadi. Nah, di sini saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, pesertanya itu ya seperti tim-tim besar. Salah satunya Jepang, Iran, Australia, Korea Selatan,
Arab Saudi yang masuk di posisi 5 besar. Sementara di negara ASEAN itu yang peringkat paling tinggi itu Vietnam ada di peringkat 15, di peringkat 15 karena dia ada di peringkat FIFA 95. Kemudian ada Thailand di posisi 21, Filipina 23, Malaysia 24. Nah, Malaysia 24 dan itu berarti ada kemungkinan drawing yang dilakukan itu mempertemukan tim-tim dari sesama negara anggota ASEAN, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena nih saya kasih tahu ya, karena FIFA panitia panitia itu juga sudah membagi potnya. Jadi ada 4 pot yang terdiri dari 9 negara. Tiap pot itu terdiri dari 9 negara. Di pot 1 itu kita ambil contoh, di pot 1 itu masuk di situ peringkat 1 sampai peringkat 9 AFC. Itu seperti Jepang, Iran, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Nah, kemudian di pot 2 itu ada Uzbekistan, Cina, Yordania, Bahrain, Vietnam, Palestina, Syria, Kirgistan, dan India. Sementara di pot 3 itu ada Lebanon, Tajikistan, Thailand, kemudian Korea Utara, Filipina, Malaysia, Kuwait, Turkmenistan, dan Hong Kong. Nah, sementara di pot 4 pot non unggulan ini, saudara-saudara, pot non unggulan ini ada 9 tim pemenang yang lolos dari putaran pertama kualifikasi Piala Asia kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan kemungkinan dan saya sih berharap kemungkinan Indonesia itu akan masuk di pot 4 ini, khususnya jika mampu memenangkan playoff itu tadi di putaran pertama, dan peluangnya besar, saudara-saudara. Peluang Indonesia besar untuk lolos ke putaran kedua ini, masuk di pot 4, pot non unggulan ini, dan kemungkinan ya diundi melawan, bisa aja ketemu Vietnam, ketemu Thailand, ketemu Malaysia, ketemu Korea Selatan, ketemu Jepang, ketemu mana lagi? Palestina lagi, ketemu Lebanon. Nah, itu peluangnya sangat besar di situ, saudara-saudara. Kalau Indonesia dan Malaysia bertemu itu apakah memungkinkan? Ya, sangat mungkin, saudara-saudara, sangat mungkin. Amat sangat mungkin sekali. Kalau kita melihat pot yang sudah dibagi, kita melihat berdasarkan skema undian yang akan dilakukan, saudara-saudara. Karena Malaysia di pot 3, Indonesia kemungkinan besar. Sekali lagi saya bilang kemungkinan besar karena masih ada syarat di playoff di putaran pertama itu yang harus dimenangkan. Kemungkinan besar ada di pot keempat. Jadi pot pertama akan diambil lagi pot kedua, pot ketiga, pot keempat. Taruhlah misalnya aja nanti di pot pertama Indonesia di pot pertama ya di grup apalah terserah, di grup A atau di grup B. Misalnya di situ ada Iran. Kemudian nanti diambil di pot kedua ada Cina atau ada Jordan atau Kirgistan. Nah, kemudian di pot ketiga diambil ada Malaysia, ada Thailand atau Lebanon atau Hong Kong. Nah, kemudian di pot 4 misalnya Indonesia atau Singapura atau mana lagi, Myanmar misalnya. Nah, itu kemungkinan sangat besar, saudara. Kemungkinan sangat besar, dan ini sesuatu yang pertemuan Indonesia dan Malaysia di tim nasional senior itu ada sesuatu yang sangat dinantikan para pendukung kedua kubu. Kalau kemarin netizen, supporter Malaysia tidak mau timnya bertemu Indonesia di FIFA Matchday dengan alasan peringkat Indonesia lebih rendah, nanti kalau Malaysia kalah poinnya akan berkurang sangat jauh. Kalau ketemu di kualifikasi Piala Dunia seperti ini, tidak akan ada alasan lagi untuk menolak. Dan itu adalah takdir sudah ditentukan, dan saya berharap dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya, ini akan benar-benar terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, saudara-saudara. Dan tampaknya ya kemungkinan besar itu ada, kemungkinan sangat besar, saudara-saudara. Mengingatkan kita pada pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2022
tahun 2019. Kalau sudah ingat ya, kalau sudah ingat waktu itu Indonesia masih dipimpin oleh Simon McManamy, sementara Malaysia ditangani oleh Tan Cheng Ho. Dan waktu itu permainan Indonesia itu memang ala kadarnya, saudara-saudara, ala kadarnya itu harus diakui. Indonesia tampil hanya mampu bermain selama 60 menit. Dengan pemain-pemain tua, beberapa pemain naturalisasi yang sudah bapuk, beberapa pemain lokal yang bosok. Sehingga ketika Indonesia 2 kali bertemu Malaysia itu kalah terus. Selalu kalah. Waktu main di Jakarta tanggal 5 September 2019, Indonesia menyerah 2-3. Waktu itu Alberto Gonçalves mencetak 2 gol di babak pertama. Tetapi pada akhirnya Mohamedou Soumaré mencetak 2 gol. Sementara Syafiq Rahim mencetak 1 gol. Bahkan penentu kemenangan Malaysia itu terjadi pada menit ke-65 dan 96 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu menunjukkan bahwa fisik Indonesia memang lemah, saudara-saudara. Dan pertandingan juga diwarnai dengan keributan ketika Ultras Malaya tidak bisa pulang, harus terkurung di stadion karena ulah tidak terpuji pendukung Indonesia. Kemudian pada putaran kedua di Stadion Nasional Bukit Jalil tanggal 19 November 2019, Indonesia kalah 0-2. Waktu itu yang mencetak gol kemenangan Malaysia adalah Safawi. Masih ingat kan, saudara-saudara? Masih ingat. Dan sama seperti pada pertandingan pertama itu, pada pertandingan kedua juga diwarnai sejumlah insiden yang mencoreng sportivitas, seperti halnya lempar-melempar flare. Kubu supporter Malaysia merasa Indonesia memprovokasi terlebih dahulu dengan melempar flare. Sebaliknya kubu Indonesia dengan rekaman-rekaman yang ada di media sosial menuduh kubu Malaysia yang melempar flare terlebih dahulu ke kubu Indonesia. Jadi ya itu yang terjadi, saudara-saudara, dan itu adalah memori kelam kedua tim nasional. Khususnya bagi Indonesia itu memori kelam, karena pada waktu itu benar-benar Indonesia itu tidak mempersiapkan skuad ini dengan baik, tidak memilih pemain, tidak memilih pelatih yang baik, yang proper, yang punya kualitas, yang punya pengalaman. Dan setelah kekalahan dari Malaysia itu kan pada 19 November 2019 itu Simon McManamy akhirnya dipecat dan ditunjuk Sintayong untuk membuka lembaran baru sepak bola Indonesia. Terus nanti kalau Indonesia dan Malaysia ini benar-benar bertemu di kualifikasi Piala Dunia, bagaimana, saudara-saudara? Ya tentu saja secara teknis ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Ini akan menjadi pertarungan dua pelatih asal Korea Selatan yang satu generasi, yang mereka berteman sangat akrab di Korea sana. Pertandingan dua tim generasi baru, khususnya di Indonesia. Karena pertemuan terakhir di Piala AFF 2020 yang lalu itu diklaim, dibantah oleh Malaysia bahwa Malaysia tidak menampilkan kekuatan terbaik. Begitu klaimnya dari Malaysia. Padahal Indonesia juga sama, karena itu pemain-pemain usia 18, 19, 20 pemain. Jadi Sintayong sedang potong generasi. Waktu itu potong dua generasi sekaligus. Dan sekarang ini nanti kalau bertemu secara teknis akan menarik, karena pemain-pemain itu sudah matang. Dan Indonesia sudah kedatangan sejumlah pemain keturunan. Begitu pula Malaysia yang terus menambah pemain keturunan maupun pemain naturalisasi. Itu dari segi teknis, saudara-saudara. Dari segi non teknis, tolong nanti insiden seperti waktu kualifikasi Piala Dunia 2022 itu jangan diulangi lagi. Nggak usah rusuh-rusuh, nggak usah. Supporter Malaysia biar datang ke Indonesia. Tidak usah kita recokin, tidak usah kita serang. Kalau perlu kita adakan perdamaian. Kenapa? Karena Indonesia ini sedang disorot setelah insiden di Kanjuruhan. Dan Indonesia sudah dipercaya FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 setelah Piala Dunia U20 dibatalkan. Nanti kalau ada insiden kerusuhan lagi, ini akan berdampak lebih buruk. Bisa jadi Indonesia di-ban, bisa jadi macam-macam lah. Begitu pula sebaliknya nanti ketika Indonesia main di Malaysia itu, ya supporternya tolong dijaga, saudara-saudara, tolong dijaga, jangan dirusak, jangan direcokin, jangan diganggu lah.
jangan diganggu, karena itu yang menjadi keluhan juga dari Indonesia, mengapa permusuhan di antara supporter ya, di antara supporter itu tidak bisa didamaikan. Dan saya rasa nanti, saya harap sih secara pribadi nanti kalau Indonesia dan Malaysia bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2022 harus ada inisiatif perdamaian. Ya, Ultras Malaya dengan supporter Indonesia, dengan Ultras Garuda maupun dengan La Grande Indonesia atau dengan apalah supporter Indonesia yang banyak itu, berdamai sajalah. Buat apa rusuh? Kita itu rivalitas hanya 90 menit. Selebihnya itu saudara serumpun. Kalaupun bukan serumpun ya kita saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia menuju Amerika, Kanada, dan Meksiko di zona Asia. Yang kemungkinan besar di fase kedua di putaran grup itu bisa mempertemukan tim nasional Indonesia dan tim nasional Malaysia jika Indonesia berhasil lolos dari putaran pertama. Kemungkinan besar sih akan bisa lolos, kemungkinan besar akan mencapai putaran kedua. Dan kalau beruntung kalau beruntung ini Ki, Indonesia dan Malaysia bisa bertemu lagi seperti pada kualifikasi Piala Dunia 2022, tentu saja dengan kekuatan, dengan materi pemain, dengan dengan skuad yang berbeda, dengan penampilan yang jauh berbeda daripada beberapa tahun lalu. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini, sampai saya mulutnya berbusa-busa. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja saudara-saudara, di skip. Tidak usah ditonton, tidak usah dikritik, tidak usah dinyinyirin. Tetapi jangan juga di-report saudara-saudara, kasihan saya. Kalau ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok saudara-saudara. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.